yang disebut dengan subhanallah. Hendaknya ketika kita mengucapkan subhanallah kita menghadirkan tiga perkara ini. Yang pertama, mensucikan dari sifat-sifat yang tidak layak. Kita tahu namanya Tuhan, dia sempurna, maka ada sifat-sifat tidak layak seperti makan, ya. Makan, ini tidak layak. Tidur, ya. Kemudian butuh kepada yang lain. Ya. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan, Allah menafikan sifat-sifat ini. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Seperti dalam firman Allah tentang makan, kata Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Dialah Allah yang memberi makan dan tidak dikasih makan. Allah justru yang memberi makan, tidak memberi makan. Makanya ketika Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya bukanlah Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa dan Maryam, ya, kana ya'kulani ta'am. Bahwasanya Isa dan ibunya Maryam keduanya makan makanan. Selesai. Kalau keduanya makan makanan berarti mereka berdua bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan memerlukan makanan? Kemudian seperti misalnya tidak tidur, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya. Misalnya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sebagaimana adapun Tuhan yang ngantuk, yang tidur tidak pantas menjadi Tuhan, tidak pantas menjadi Tuhan. Allah tidak butuh kepada yang lain, ya. Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, ya. Antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah adalah maha kaya dan maha terpuji, ya. Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Contohnya lagi tidak mati, ya. Mati ini sifat yang harus disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak bakalan mati, Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar, sebagian sahabat tidak percaya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan kata-kata berkhutbah di hadapan para sahabat yang lain membuat mereka akhirnya tenang. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati. Tidak pantas disembah. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati, ya. Ini sifat-sifat yang tidak pantas disandarkan kepada Allah, maka Allah tersucikan daripada ini. Contohnya lagi punya anak, ya. Ini tidak pantas, berarti Allah butuh kepada anak tersebut. Ya, Allah butuh teman, butuh punya anak, ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dan ayat-ayat yang menjelaskan Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, ini banyak sekali. Karena konsekuensi kalau Allah punya anak, anak itu akan sama dengan bapaknya. Ya, sama-sama Tuhan dong. Tuhan berarti dualisme Tuhan, bisa jadi bertengkar dua Tuhan tersebut. Dan berarti anaknya tersebut berhak untuk disembah. Makanya dalam Al-Quran Allah berkata, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak tersebut. Karena konsekuensi dari Allah punya anak, maka anak tersebut sama dengan bapaknya dan berhak untuk disembah. Nah, kalau konsekuensi Allah punya anak, berarti Allah kemungkinan juga pernah dilahirkan. Allah juga punya bapak dong kalau begitu. Berarti tidak pantas untuk Tuhan, tidak pantas untuk beranak dan tidak pantas untuk merupakan anak, tidak beranak dan juga tidak dilahirkan, ya. Dan di antara kesyirikan yang terjadi di dunia ini adalah mengangkat anak bagi Tuhan. Ya, mengangkat anak bagi Tuhan seperti dilakukan oleh orang Yahudi mengatakan Uzair, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkata Yahudi Uzair adalah putra Allah, wa qalatin Nasara berkata Al-Masih ibnullah, Nabi Isa adalah putra Allah. Kemudian orang-orang al-musyrikin, mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah. Orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah. Ini di antara sifat-sifat yang harus
yang disucikan, dan banyak seperti lupa misalnya, ya, lupa. Kata Allah, kata Nabi kata Allah Subhanahu la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, kata Allah, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak lupa, manusia lupa, ya. Manusia lupa. Ini contoh, ya, ayat-ayat yang kalau kita mengatakan Allah Maha Suci Allah, maka kita hilangkan Allah dari sifat-sifat ini. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang menjadikan Allah memiliki sifat-sifat ini. Tuhan dianggap memiliki sifat-sifat ini. Seperti kita contohkan saja orang Nasara. Mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan. Padahal Nabi Isa makan, Nabi Isa tidur, Nabi Isa butuh kepada yang lainnya. Nabi Isa mati juga. Mereka bilang Nabi Isa mati hidup lagi. Kemudian Nabi Isa adalah Allah punya anak, Nabi Isa. Dan seterusnya, ya. Taib, apalagi kalau kita bicara tentang tentang Allah dalam Taurat, maka lebih menakjubkan lagi, ya, perjanjian lama. Tapi mensucikan kesempurnaan Allah dari kekurangan. Di antara kesempurnaan Allah adalah Maha mencipta, dan ketika Allah menciptakan, Allah tidak merasa letih atau lelah, ya. Contohnya Allah tidak lelah, ya, setelah aktivitas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Musana min lughub, dalam surat Qaf. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih. Lughub artinya letih. Ini namanya lughub. Lughub itu lelah setelah aktivitas, itu namanya lughub. Ya. Dalam bahasa Arab namanya lughub, lelah setelah aktivitas. Allah Subhanahu wa taala tidak lelah ketika beraktivitas, dan Allah tidak lelah setelah aktivitas. Ya. Kenapa? Karena sebagian orang menyangka Tuhan perlu istirahat, seperti diyakini orang Yahudi. Ya. Mereka meyakini hari Sabtu adalah hari istirahat, sehingga mereka tidak boleh beraktivitas di hari Sabtu karena Tuhan istirahat pada hari Sabtu. Tuhan ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Mulai dari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, 6 hari, hari Sabtunya Tuhan istirahat. Maka di antara bentuk solidaritas terhadap Tuhan, ya, kita juga harus istirahat. Masa Tuhan istirahat, kita mau kerja, emang lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka istirahat sebagaimana Tuhan istirahat. Dan ini adalah celah bagi Tuhan. Masa Tuhan istirahat? Ya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma", kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Sama sekali enggak ada. Allah menciptakan 6 hari adalah hikmah, sekedar hikmah. Kenapa 6 hari? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Langit berapa hari, bumi terserah Allah. Sebagaimana Allah ciptakan kita dengan proses. Allah bisa ciptakan manusia langsung kun fayakun, ya. Allah bisa ciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu seperti Nabi Adam. Allah bisa ciptakan manusia tanpa bapak seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Allah bisa ciptakan manusia tanpa tanpa yang lain, tanpa ibu, contohnya seperti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Dan Allah bisa menciptakan manusia yang lain dengan prosesnya. Semuanya ada hikmahnya. Allah mau begini terserah. Tapi sebenarnya semuanya mudah bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengucapkan jadi maka jadilah. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa? Agar Allah tunjukkan kepada malaikat bahwasanya ini semua terjadi bukan dengan tiba-tiba, tapi Allah yang ciptakan. Sehingga malaikat bisa melihat proses tersebut dengan menakjubkan, perlahan demi tahapan bagaimana agungnya Allah ciptakan ini, kemudian sehingga mereka semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia kalau tiba-tiba jadi kita kurang tapi kalau kita lihat bagaimana dari kecil berkembang, kemudian kita lihat Masya Allah, betapa sempurnanya penciptaan manusia, Allah ciptakan manusia, ya. Jadi ini juga di antara hal yang disucikan dari Allah adalah hal-hal yang
mengurangi kesempurnaan Allah. Karena di antara kesempurnaan Allah adalah menciptakan, tapi kalau ternyata ada embel-embelnya Allah capek, berarti bahwasanya kekurangan tersebut berkurang, tercoreng, ya, cacat kesempurnaan tersebut cacat, ya. Karena ada letih setelah aktivitas. Allah mengatakan wa ma masana mil lugub. Allah tidak ada yang tidak merasa letih. Kemudian tidak menyamakan Allah dengan makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'. Wa huwa as-sami'ul basir. Dalam surat Asy-Syura. Kata Allah, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan di sini. Allah menyatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Apapun yang terbetik dalam benak kita, itu salah. Allah tidak ada serupa dengan Allah sama sekali. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Benar kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Tapi pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan kita tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seluruhnya. Kita pandangan terbatas, terlalu jauh nggak bisa lihat, terlalu kecil nggak bisa lihat, ya. Corona kita nggak bisa lihat, ya. Pendengaran juga terbatas, ada limitnya. Kalau frekuensinya sekian, kita gendang telinga kita bisa pecah. Kalau frekuensinya terlalu rendah, kita nggak bisa dengar, ya. Kenapa? Pendengaran kita terbatas, ya. Meskipun kita dan Allah sama-sama melihat, kita dan Allah sama-sama mendengar, tapi berbeda antara penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Kenapa? Karena zat Allah tidak sama dengan zat kita. Nah, kapan kita menyamakan Allah dengan makhluk? Berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala, ya.